Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Kendali Penggerak akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan dan diskusi kami mengenai bab 10. Yang pertama ada stability analysis. Stabilitas sistem loop tertutup linear dapat ditentukan dari lokasi kutub loop tertutup pada sebuah bidang. Jika salah satu dari kutub-kutub ini terletak pada bidang S setengah kanan, seiring dengan bertambahnya waktu, mereka menimbulkan mode dominan dan respon transien meningkat secara monoton. Nah, karena itu, kutub loop tertutup di bidang S tengah kanan tidak diizinkan dalam sistem kontrol linear biasa. Jika semua kutub loop tertutup terletak di sebelah kiri sumbu JW, setiap respon transien akan mencapai kesetimbangan. Hal tersebut menggambarkan sebuah sistem yang stabil. Lalu ada route stability criterion. Nah, stabilitas absolut dari sistem orde tinggi dapat diperiksa dengan mudah dengan menggunakan kriteria stabilitas route. Sebagian besar sistem kontrol loop tertutup linear memiliki fungsi transfer loop tertutup dalam bentuk C fungsi S per R fungsi S sama dengan seperti ini, dan hasilnya adalah B fungsi S per A fungsi S, dan di mana AS dan BS itu adalah konstan, serta M itu selalu lebih kecil dari sama dengan N. Lokasi akar persamaan karakteristik atau penyebut persamaan sebelumnya itu menentukan stabilitas dari sistem loop tertutup. Kriteria sederhana yang dikenal sebagai root stability criterion memungkinkan kita untuk menentukan jumlah kutub loop tertutup yang terletak di setengah kanan bidang S tanpa harus memfaktorkan polinomialnya. Nah, kriteria ini hanya berlaku untuk polinomial dengan jumlah suku berhingga. Oke, prosedur yang digunakan dalam kriteria stabilitas root. Yang pertama itu tulis dulu polinomialnya dalam bentuk seperti pada gambar 10 strip 31, di mana koefisien merupakan bilangan nyata dan diasumsikan bahwa AN itu tidak sama dengan 0 dan akar 0 dihapuskan. Lalu, yang kedua, jika salah satu koefisien adalah 0 atau negatif dengan adanya minimal satu koefisien positif dan ada akar atau akar yang imajiner, dalam kasus seperti itu, sistem dianggap tidak stabil. Nah, dalam polinomial yang memiliki koefisien real atau dapat difaktorkan menjadi faktor linear dan kuadrat, seperti S plus A dan S2 plus BS plus T, nah, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan nyata gitu. Nah, faktor linear menghasilkan akar real dan faktor kuadrat menghasilkan akar kompleks dari sebuah polinomial. Faktor S2 plus S2 plus BS plus C akan menghasilkan akar yang memiliki bagian real negatif hanya jika B dan keduanya positif. Next, yang ketiga adalah jika semua koefisien nominal positif, jika semua koefisien polinomial positif, atur koefisien polinomial dalam baris dan kolom sesuai dengan pola berikut. Polanya adalah seperti ini, dari S pangkat N sampai seterusnya, sampai di sini S pangkat 0. Begitu juga dengan pola polinomialnya mengikuti. Ini juga seperti sama kayak yang di atas, koefisiennya B1, B2, B3, dan dibagi per itu jadinya kayak gini. Next. Terus, nah, evaluasi B dilanjutkan sampai yang tersisa itu 0. Jadi sisanya itu enggak ada atau 0. Nah, pola silang yang sama pada saat mengalihkan koefisien dari dua baris sebelumnya dengan diikuti dalam mengevaluasi E, B, E, dan seterusnya itu adalah C1, punya seperti ini, C2, C3, dan seterusnya sampai di sini nanti terdapat D dan E gitu. Nah, terus proses berlanjut hingga baris ke N itu selesai. Nah, himpunan koefisien yang telah selesai akan berbentuk segitiga. Dalam mengembangkan himpunan, seluruh baris dapat dibagi atau dikalikan dengan angka positif untuk menyederhanakan perhitungan numerik tanpa mengubah kesimpulan stabilitas. Next. Nah, di sini ada sebuah kasus khusus yang dimana jika pada kolom pertama dari array di baris manapun sukunya adalah 0, tetapi suku yang tersisa tidak 0 atau tidak ada suku yang tersisa.
maka suku 0 diganti dengan bilangan positif E yang sangat kecil dan sisa array-nya akan dievaluasi seperti pada persamaan berikut, yaitu S pangkat 3 plus 2S pangkat 2 plus S plus 2 sama dengan 0. Nah, koefisien array-nya itu jadi kayak gini. S pangkat 3, S pangkat 2, ke bawah gini sampai hasilnya 0, begitu juga dengan yang koefisien berikutnya, begitu juga dengan koefisien berikutnya. Oke. Nah, jika tanda koefisien di persamaan sebelumnya adalah 0, himpunan sama dengan di bawahnya, maka menunjukkan adanya sepasang akar imajiner. Namun, jika tanda koefisien sebelumnya 0 berlawanan dengan di bawahnya, maka ada satu tanda perubahan. Misalnya untuk persamaan S pangkat 3 min 3S plus 2 sama dengan, kalau difaktorkan jadi S min 1 kuadrat dikali S plus 2. Hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini kita adakan koefisien array-nya itu mengikuti sama yang polanya tadi, pola polinomialnya kayak S3 disilang sini, terus S silang sini. Nah, ininya juga sama, yang ini juga sama. Next. Nah, lalu kita ke relative stability analysis, di mana S itu sama dengan S dot min tegangan atau positif konstan. Nah, pendekatan yang berguna untuk menguji stabilitas relatif adalah dengan menggeser sumbu bidang S dan menerapkan kriteria stabilitas Rho. Nah, caranya sendiri adalah dengan substitusi ke dalam persamaan karakteristik sistem. Tulis polinomial dalam S dan menerapkan kriteria stabilitas Rho ke polinomial baru di S. Jumlah perubahan tanda pada kolom pertama dari lari yang dikembangkan untuk polinomial di S sama dengan jumlah akar yang terletak di sebelah kanan garis vertikal S sama dengan min. Next. Nah, di sini ada application of Rho stability criterion to control system analysis. Nah, kriteria stabilitas Rho adalah kegunaan yang terbatas dalam analisis sistem kontrol linear, terutama untuk meningkatkan stabilitas relatif atau bagaimana menstabilkan sistem yang tidak stabil. Perhatikan sistem yang ditunjukkan pada gambar 10-39, gambar ini. Mari kita tentukan kisaran K untuk stabilitas. Fungsi alih tutup adalah, jadi fungsinya seperti ini, seperti yang dirumuskan di atas tadi. Di sini sampai 0, nah terus untuk skemanya sendiri itu adalah seperti ini. Nah, untuk stabilitas K itu harus positif dan semua koefisien di kolom pertama harus positif. Karena itu seperti yang ini tadi, karena di sini 6, jadi 6 itu K itu harus lebih kecil dari 6, namun harus lebih besar dari 0. Nah, ketika K-nya sama dengan 6, sistem jadi berosilasi dan secara matematis osilasi dipertahankan pada amplitudo yang konstan. Oke, kita lanjut ke root locus analisis. Karakteristik dari respon transition dari sistem loop tertutup berkaitan erat dengan lokasi kutub loop tertutup. Jika sistem memiliki loop variabel G, maka lokasi kutub loop tertutup tergantung pada loop gain yang dipilih. Dari sudut pandang desain, dalam beberapa sistem penyesuaian gain sederhana dapat bergerak pada kutub loop tertutup ke lokasi yang diinginkan. Namun apabila penyesuaian gain tidak menghasilkan sesuai apa yang diinginkan, maka perlu ditambahkan kompensator pada sistem. Sebuah metode sederhana untuk menemukan angka persamaan karakteristik telah dikembangkan oleh W.R. Evans dan digunakan secara luas dalam teknik kontrol. Metode ini disebut root locus method, di mana akar dari persamaan karakteristiknya adalah diplot untuk semua nilai parameter sistem. Kemudian nilai parameter ini dapat ditempatkan pada grafik yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode root locus, desainer dapat memprediksi efek dari desainer dapat memprediksi efek pada lokasi kutub loop tertutup dengan memvariasikan nilai gain atau menambahkan kutub loop terbuka atau zeros loop terbuka. Metode root locus. Ide dasar di balik metode ini yaitu nilai S yang membagi fungsi transfer di sekitar loop sama dengan min 1 dan harus memenuhi karakteristik persamaan sistem. Dalam merancang sistem kontrol linear, metode ini cukup berguna untuk menunjukkan cara di mana kutub loop terbuka dan harus dimodifikasi sehingga respon memenuhi spesifikasi kerja sistem. Ini sistemnya. Dan ini kondisi angle dan magnitude fungsi transfer loop tertutup untuk gambar 1040, yaitu C per S per R fungsi S sama dengan C fungsi S
dibagi 1 plus G fungsi S dikali H fungsi S. Persamaan karakteristik diperoleh dengan menetapkan penyebut ruas kanan persamaan di atas sama dengan 0. Maka didapatkan 1 plus G fungsi S kali H fungsi S sama dengan 0 atau G fungsi S H dikali H fungsi S sama dengan min 1. Kita asumsikan G fungsi S H fungsi S merupakan rasio polinomial dalam S karena G fungsi S H fungsi S besaran kompleks, maka persamaannya dapat dibagi. Ini untuk kondisi angle-nya. G fungsi S kali H fungsi S plus minus 180 derajat, 2K plus 1, makanya nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan ini kondisi magnitude, nilai dimutlakan G fungsi S kali H fungsi S sama dengan 1. Terus dalam banyak kasus G fungsi S kali H fungsi S melibatkan parameter GK, maka persamaannya 1 plus K kali S ditambah Z1 sampai S ditambah Z seterusnya dibagi S ditambah P1 dikali S ditambah P2 sampai S seterusnya sama dengan 0. Maka akar lokus untuk sistem adalah lokus kutub loop tertutup sebagai GK bervariasi dari 0 sampai ke tak hingga. Contoh ilustrasi, meskipun pendekatan komputer untuk konstruksi akar lokus mudah tersedia, tetapi kita dapat menggunakan perhitungan grafis yang dikomunikasikan dengan inspeksi untuk menentukan plot. Lokasi akar di mana akar-akar persamaan karakteristik sistem loop tertutup harus berada. Langkah pertama adalah prosedur untuk membangun plot akar lokus, yaitu dengan menggunakan kondisi sudut untuk mencari akar-akar lokus yang mungkin. Kemudian jika perlu, lokus dapat diskala atau degradasi dengan kondisi non tertutup. Aturan umumnya kita memiliki karakteristiknya, persamaannya, dan sistem kontrolnya. Ini contohnya. Terus kemudian kita susun kembali persamaannya menjadi 1 plus K dikali S plus Z1, S plus Z2 sampai S seterusnya dibagi S plus P1 dikali S plus P2 sampai S ditambah Pn. Itu sama dengan 0. Maka parameter yang diinginkan muncul sebagai faktor perkalian. Ya, asumsikan bahwa parameternya yaitu GK di mana K lebih besar 0 dari kutub dan 0 dari G fungsi S H fungsi S pada bidang S damang-damang akar lokus mulai dari loop terbuka dan diakhiri pada 0 terbatas atau 0 pada tak hingga. Temukan titik awal dan titik akhir dari akar lokus dan temukan juga jumlah akar lokus yang terpisah. Titik-titik pada lokus akar yang sesuai dengan K sama dengan 0 adalah kutub loop terbuka. Setiap lokus akar dengan demikian berasal dari kutub fungsi alih loop terbuka GS dikali S ketika K dinaikkan sampai tak hingga, masing-masing akar lokus akan mendekati 0 dari fungsi transport terbuka atau hingga. Dalam bidang kompleks, pada umumnya jumlah kutub terbuka melebihi 0, maka biasanya jumlah cabang sama dengan jumlah kutub. Jika jumlah kutub tertutup sama dengan jumlah kutub terbuka, maka jumlah cabang akar lokus individu yang berakhir di hingga 0 loop terbuka sama dengan nilai M pada zeros loop terbuka. Yang kedua itu menentukan akar lokus dan sumbu nyata. Akar lokus pada sumbu nyata ditentukan oleh kutub terbuka dan 0 yang terletak pada sumbu. Konjugat kompleks kutub 0, kutub dan 0 dari fungsi alih loop terbuka tidak berpengaruh pada lokasi akar pada sumbu. Karena kontribusi sudut dari sepanjang dari sepasang kutub kompleks konjugasi atau 0 adalah 360 derajat. Pada sumbu itu, jika jumlah seluruh kutubnya nyata dan 0, di sebelah kanan di titik uji ganjil, maka titik itu terletak pada sebuah akar lokus. Akar lokus dan komponennya membentuk segmen-segmen yang berselang sepanjang sumbu nyata. Dan yang ketiga, menentukan asimptot dari akar lokus. Jika titik uji S terletak jauh dari asal, maka sudut setiap besaran kompleks dapat dianggap sama. Satu loop terbuka 0, kemudian membatalkan efek dari satu kutub loop terbuka dan sebaliknya. Oleh karena itu, akar lokus untuk nilai S yang sangat besar harus asimptotik untuk garis lurus pada sudutnya, kemiringannya. Maka sudut asimptotnya plus minus 180 derajat dikali 2K plus 1 dibagi M dikurangi M untuk nilai kayaknya 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana N-nya itu finite number dari poles. Jadi G fungsi S, H fungsi S. Dan N-nya itu finite number dari zeros. Dari G fungsi S kali H fungsi S. Di sini K sama dengan 0 sesuai dengan asimptot yang membuat sudut terkecil dengan sumbu sebenarnya. Meskipun K diasumsikan sebagai jumlah nilai yang tak terbatas karena K meningkat
sudut berulang dan jumlah asimtot yang berbeda adalah n dikurangi n. Perhatikan bahwa jika jumlah asimtot ganjil, maka salah satu asimtot adalah sumbu real negatif. Jika semua asimtot berpotongan pada sumbu nyata, pembilang dan penyebut dari fungsi transfer terbuka diperluas juga, maka hasilnya yaitu g fungsi s kali h fungsi s itu sama dengan k jika dikali s pangkat m ditambah z1 ditambah z2 sampai seterusnya dikali s pangkat m1 ditambah seterusnya dibagi s pangkat n ditambah p1 ditambah p2 tambah seterusnya dikali s pangkat n1 ditambah seterusnya. Jika titik uji terletak sangat jauh dari titik asal, maka membagi penyebut dengan pembilang menghasilkan g fungsi s kali h fungsi s itu k dibagi s pangkat n kurang m ditambah p1 ditambah p2 sampai seterusnya dikurangi z1 ditambah z2 sampai seterusnya semuanya dikalikan s pangkat n min m min 1. Nah, terus karena karakteristiknya itu g fungsi s kali h fungsi s sama dengan min 1, maka bisa ditulis seperti demikian. Ini untuk nilainya besar S-nya. Bisa diperkirakan itu sama dengan 0. Jika absis perpotongan asimtot dan sumber dilambangkan dengan S sama dengan OA, maka persamaannya seperti berikut. Karena semua kutub kompleks dan nol terjadi pada pasangan konjugasi, OA selalu memiliki kuantitas nyata. Setelah perpotongan asimtot dan sumbernya ditemukan, asimtot dapat dengan mudah ditarik dalam bidang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa asimtot menunjukkan akar lokus untuk S mutlak lebih besar 1. Sebuah cabang akar lokus mungkin terletak pada satu sisi yang sesuai asimtot atau yang dapat melintasi asimtot yang sesuai dari satu sisi ke sisi lain. Yang keempat itu temukan titik breakaway dan break-in di mana root locus di bidang kompleks memasuki real axis saat K meningkat. Titik break-in seperti ketika misalkan diri sesuai dengan titik di S-plane di mana beberapa akar persamaan karakteristik terjadi. Karena simetri konjugasi, root locus, titik breakaway, dan titik break-in baik terletak pada sumbu nyata atau terjadi pada pasangan kompleks konjugat. Jika root locus terletak di antara dua kutub terbuka dan berdekatan pada sumbu rel, maka setidaknya ada satu titik breakaway antara dua kutub. Demikian pula, jika root locus terletak di antara dua kutub terbuka yang berdekatan pada sumbu rel, maka selalu ada terjadinya satu titik break-in antara dua nol. Jika lokus akar terletak di antara kutub terbuka dan nol pada sumbu rel, maka mungkin tidak ada titik breakaway atau break-in, atau mungkin keduanya memisahkan diri. Asumsikan persamaan karakteristiknya seperti berikut: b fungsi s ditambah ka fungsi s sama dengan 0. Titik breakaway dan break-in sesuai dengan beberapa akar persamaan karakteristik seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Titik breakaway dan break-in dapat ditentukan dari akar seperti berikut. Yang kelima, menentukan sudut awal root locus dari tiang yang kompleks. Untuk membuat sketsa root locus dengan akurasi yang wajar, kita harus menemukan arah root locus di dekat kutub kompleks dan nol. Jika titik uji dipilih dan dipindahkan sekitar kutub kompleks, jumlah dari semua kutub dan nol lainnya dapat. Oleh karena itu, sudut awal root locus dari kutub kompleks dapat ditentukan dari 180 derajat hingga dari 180 derajat dari jumlah semua sudut vektor dari semua kutub dan nol lainnya ke kutub kompleks. Ini dari sudut dari keberangkatannya, sudut awalnya dilihat dari 180 derajat, dan dari ini sudut kedatangannya dilihat dari kompleks 0 180 derajat di kompleks 0 ini. Terus yang keenam itu temukan titik-titik di mana root locus dapat melintasi sumbu imajiner, titik-titik di mana root locus berpotongan J omega aktif bisa dicari dengan S sama dengan dikali omega dalam karakteristik persamaan baik bagian nyata dan bagian imajiner 0 dan pemecahan untuk omega dan K. Nilai omega ditemukan dengan memberikan frekuensi di mana root locus melintasi sumbu imajiner. Nilai K sesuai dengan setiap frekuensi berpotongan memberikan kenaikan pada titik persimpangan. Ujung menentukan root locus di lingkungan yang luas dari J omega aksis dan asalnya karena bagian terpentingnya bukan di sudut real atau di asimtot, melainkan di J omega, di sudut di area J omega aksis di seluruh area itu. Menentukan loop tertutup pada titik tertentu di setiap cabang akar lotus itu kutub loop tertutup jika nilai K pada saat itu memenuhi kondisi besarnya. Kondisi besarnya memungkinkan kita untuk menentukan nilai J K di lokasi akar tertentu pada lokus. Samanya K sama dengan produknya panjang dari S ke polsnya ini dibagi
untuk panjangnya dari S ke 0-nya. Ada kondisi di mana root locus ketika parameter variabel tidak muncul sebagai faktor multiplikatif. Dalam beberapa kasus variabel K mungkin tidak muncul sebagai faktor perkalian DS kali HS. Dalam kasus seperti itu, dimungkinkan untuk menulis ulang persamaan karakteristik sehingga K muncul sebagai faktor perkalian DS kali HS. Selanjutnya kita akan bahas root locus plots dengan MATLAB. Untuk plottingnya kita melihat persamaan sistem yang ada pada persamaan 10.37, yaitu bentuknya 1 ditambah K dikalikan num diberikan dengan den sampai 0. Lalu command yang digunakan untuk memplot plot loci adalah ini R locus dalam kurung 6, den. Dengan command ini plot dari root locus akan tampil layar. Vektor gain K akan ditulis secara otomatis dengan command seperti yang tadi di atas, namun ditambahkan dengan K dalam kurung. Jika 2,10 dipanggil kembali dengan left-hand argumen, maka bentuk komennya seperti ini. Komen plot berfungsi untuk memplot root linci. Jika ingin memplot root loci menggunakan tanda 0 atau X, maka dapat dengan komen seperti yang di bawah ini. Pada akhirnya, karena vektor gain ditentukan secara otomatis, plot root locus dalam persamaan akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, hal ini akan sama dengan num dan den dari kita sistem persamaan di atas. Sehingga num dan dennya adalah bentuk seperti ini. Yaitu numnya 0, 0, 1, dan dennya 1, 5, 6, dan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke example-nya. Sebuah sistem yang fungsi algoritma terbuka, GSHS adalah seperti ini. K dibagi S dikalikan S tambah 0,5, dikali dengan S kuadrat tambah 0,6 S tambah 10. Kemudian jika disederhanakan seperti ini. Nah, saluran S pangkat 4 ditambah 1,1 S pangkat 3 ditambah 10,3 S kuadrat ditambah 5S. Jika ada open loop zeros, tutup loop terbuka berada pada S sama dengan negatif 0,3 ditambah J 3,1480, S sama dengan negatif 0,3 dikurangi J 3,1480, S sama dengan 0,5, dan S sama dengan 0. Untuk mengatur wilayah plot pada layar menjadi persegi, masukkan command axis equal. Dengan command ini, garis kemiringan berada pada sudut 45 derajat sebenarnya. Lalu kita masukkan program MATLAB 10.5 ke dalam komputer dan akan dapatkan plot locus seperti yang ada di sisi kanan ini. Untuk programnya seperti yang di kiri ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu 10.10, di mana ada tuning rules for PID controller, yang mana PID controller itu merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Controller mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol seperti posisi keran kontrol, damper, atau daya pada elemen pemanas ke nilai yang baru. Lalu selanjutnya ada PID control of plan, yang mana pada sistem pengendalian setiap objek fisik yang dikontrol itu disebut plan. Nah, di situ merupakan sebuah block diagram yang mana terdapat plan ya. Nah, jadi jika model matematika plan dapat diambil, maka mungkin untuk menerapkan berbagai teknik desain untuk menentukan parameter pengendali yang akan memenuhi spesifikasi sementara dan keadaan tetap dari sistem loop tertutup. Namun, jika plan begitu rumit sehingga model matematikanya tidak dapat dengan mudah diperoleh, maka kita akan menggunakan pendekatan eksperimental untuk tuning pengontrol PID. Nah, proses memilih parameter controller untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diberikan itu dikenal sebagai controller tuning.
Nah, di sini terdapat dua ahli yaitu Ziegler dan Nichols yang menyarankan aturan untuk pengontrolan PID tuning yang menetapkan nilai KP, TI, dan TD berdasarkan respon langkah percobaan atau berdasarkan nilai KP yang mengakibatkan stabilitas marginal ketika hanya aksi kontrol proporsional yang digunakan. Lalu di sini ada rules dari tuning PID controller dari Ziegler dan Nichols yang mengusulkan aturan untuk menentukan nilai dari proporsional waktu, dari proporsional gain atau KP, integral waktu atau TI, dan waktu derivatif atau TD berdasarkan pada karakteristik transient response dari plan yang diberikan. Jadi terdapat dua metode yang disebut Ziegler dan Nichols yang ditujukan untuk mendapatkan 20% maksimal overshoot dalam step response. Di bawah tersebut ada kurva yang menampilkan sebuah overshoot yang dengan 25% maksimum. Lalu di sini ada metode pertama. Jadi dalam metode pertama Ziegler dan Nichols ini kita mendapatkan respon dari plan untuk unit step input eksperimental. Nah, jadi jika plan ini bukan merupakan bilangan bulat atau bilangan bulat yang dominan, maka kurva respon unit step seperti kurva berbentuk S, yaitu seperti kurva di bawah gambar itu yang berada di bawah yang mana kurva berbentuk S ini dicirikan dengan dua konstanta, yaitu delay time atau L dan time constant atau T yang ditentukan dengan menarik garis tangan ke S kurva pada inflection point, yang mana garis tersebut merupakan intersection atau perpotongan antara timeline garis tangan dengan time axis dan garis fungsi CT sama dengan K. Lalu transfer function yang mana CS per US yang kemudian diperkirakan dengan first order system dengan transport lag menjadi CS per US sama dengan K dikali E pangkat minus LS per T dikali S plus 1. Yang mana jadi pada metode pertama ini terdapat rule atau peraturan yang mana perubahan nilai KP pada tipe controller P, PI, dan PID, yang mana pada persamaan awal GCS itu sama dengan KP dalam kurung 1 plus 1 per TIS plus TDS, yang mana KP itu kita rubah menjadi 1,2 T per L dan TI berubah menjadi 2L dan TD berubah menjadi 0,5 L. Maka hasil akhirnya itu akan menjadi GCS itu sama dengan 0,6 T dikali dalam kurung S plus 1 per L tutup kurung 2 tutup kurung dikuadratkan per S. Nah, dengan demikian kontrol PID memiliki kutub titik asal dan 0 ganda pada S sama dengan minus 1 per L. Lalu ada metode kedua. Jadi pertama-tama gitu kita atur TI sama dengan tak hingga dan TI sama dengan 0 menggunakan aksi kontrol proporsional saja. Jadi kita meningkatkan nilai KP dari 0 ke critical value KIR, di mana output pertama menunjukkan osilasi berkelanjutan. Nah, jika output tidak menunjukkan osilasi berkelanjutan untuk nilai apapun yang mungkin diambil KP, maka metode ini tidak berlaku. Kemudian critical gain dari KIR dan periode yang sesuai dari PIR ditentukan secara eksperimental seperti gambar 10/57. Lalu Ziegler dan Nichols juga menyarankan pada metode kedua ini seperti metode pertama tadi, di mana KP itu pada PID berubah menjadi 0,6 KIR dan TI itu berubah menjadi 0, PER dan TD berubah menjadi 0,125 PER. Dan rumus tersebut juga
menjadi GCS itu sama dengan 0,075 KER maksud saya dikali PER dikali dalam kurung S plus 4 per PER dikuadratkan per S. Jadi pengontrol PID memiliki kutub di titik asal dan nol ganda pada S sama dengan min 4 per PER. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin juga kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.